Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Muhammad Zaki dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang pertanyaan tadi. Soalnya adalah kue A yang harga belinya adalah Rp1.000 dijual dengan harga Rp1.100 per buah. Sedangkan kue B dengan harga belinya sekitar Rp1.500 dijual dengan harga Rp1.700 per bungkus. Seorang pedagang mempunyai modal Rp300.000 dan tokonya dapat menampung paling banyak 250 kue. Keuntungan maksimum dari yang dapat diperoleh adalah jadi kita langsung buat penyelesaian. Jadi kita buatkan dulu pertama pemisalan. Jadi X itu adalah kue A dan Y itu adalah kue B. Jadi langsung kita buat tabel. Tabel ini berisi dengan kue A, kue B, dan tersedia. Jadi biaya pembelian satu roti itu kue A adalah Rp1.000 dan kue B adalah Rp1.500. Dan pedagang tersebut memiliki modal sebesar Rp300.000. Untuk banyak roti A atau kue A masih belum diketahui dan kue B juga tidak diketahui. Namun di toko tersebut dapat menampung kurang lebih 250 kue. Jadi untung dari satu kue itu adalah Rp100 dan dari kue B Rp200. Selanjutnya kita membuat model matematika. Yang pertama adalah kue A sama dengan X lebih besar sama dengan O atau 0. Nomor 2, model yang kedua adalah kue B sama dengan Y lebih besar dari 0. Yang ketiga adalah 1000X ditambah 1500Y kurang dari Rp300.000. Untuk ini kita membuat kita sederhanakan, jadi dibagi 500, maka hasilnya 2X ditambah 3Y kurang dari 600. Selanjutnya yang keempat adalah X tambah Y kurang dari 250. Dan fungsi objektif X, F dalam kurung X, Y sama dengan 100X tambah 200Y. Selanjutnya kita akan membuat garisnya. Sesuai dengan model matematika yang tadi, kita akan membuat garisnya sesuai model matematika yang tadi. Untuk yang pertama adalah kue A X lebih besar sama dengan 0. Jadi untuk X lebih besar sama dengan 0, kita mengarsir yaitu garis yang ini atau yang horizontal. Kita arsir sampai titik teratas. Dan untuk yang kedua adalah kue B Y lebih besar dari 0. Maka garisnya tersebut kita mulai dari seluruh bagian ini, sumbu Y kita arsir sampai titik tertingginya. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah 2X tambah 3Y lebih kecil dari 600. Untuk itu kita harus membuat tabelnya lebih dulu, yaitu 2X tambah 3Y lebih kecil dari 600. Jadi X, untuk mendapatkan hasil ini caranya adalah 600 untuk X ya, khusus X 600 dibagi 2 langsung hasilnya 300. Dan untuk mendapatkan Y 600 dibagi 3 hasilnya 200. Selanjutnya kita langsung simpan titik-titiknya, yaitu titik X berada di 300 dan titik Y berada di 250. Selanjutnya
kita uji titik dengan 0,0. 2x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 600. Jadi ini x ini kita ubah jadi 0 dikali 0. Jadi 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih kecil sama dengan 600. Hasilnya 0 lebih kecil sama dengan 600 atau benar. Maka untuk daerah arsirannya adalah berada di sisi kiri dari garis tersebut. Berada di sini. Selanjutnya, untuk menentukan titik dari x tambah y lebih kecil dari 250 adalah kita harus juga membuat tabel kembali. Tabelnya adalah jadi x tambah y lebih kecil dari 250. Sama saja caranya seperti yang atas tadi. Untuk mendapatkan x itu jadi 250 dibagi 1. Kenapa 1? Karena tidak ditulis. Jadi x itu sama dengan 1. Jadi 250 bagi 1 sama dengan 250, dan 250 untuk mendapatkan y itu 250 bagi 1 atau 250. Selanjutnya kita tentukan lagi titiknya. Untuk titik x-nya itu berada di sini. Ini titik x-nya 250. Dan juga titik y-nya juga sama, berada di 250. Selanjutnya kita lakukan uji titik. Uji titik dengan 0,0. X tambah y lebih kecil sama dengan 250, atau bisa langsung kita kalikan dengan 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 250. 0 lebih kecil sama dengan 250 hasilnya. Maka uji itu benar, maka garisnya tersebut berada di sisi kiri dari garis tersebut, daerah arsirannya. Selanjutnya, setelah ini yang sebelumnya maaf terlewat, kita juga harus menentukan bahwa ini tuh garisnya apa. Jadi kita tulis juga 2x tambah 3y lebih kecil dari 2600 atau ini, dan x tambah y lebih kecil dari 250. Selanjutnya kita tentukan titik-titiknya, titik pojoknya. Yang pertama titik A itu berada di 0,0, dan untuk titik B berada di 250,0. Titik C masih belum diketahui, dan titik D berada di 0,250. Untuk menentukan titik C, maka kita harus melakukan metode eliminasi dari kedua model tadi. Jadi seperti biasa, untuk kita khususkan untuk mencari kita eliminasi x-nya, maka seluruh ini kita kali dengan sama ini, kali 2. Jadi hasilnya 2x tambah 3y sama dengan 600. Karena yang x tambah y sama dengan 250 dikali 2, maka 2x tambah 2y sama dengan 500. Kita kurangi. Kita habiskan 2x. Kita habiskan. Tinggal sisa 3y dikurang 2y. Maka tinggal sisa y. 600 dikurang 500 sama dengan 100. Lalu kita substitusi juga dari y sama dengan 100 ke persamaan yang ini. Jadi x tambah y sama dengan 250. X tambah 100 sama dengan 250. Kita pindahkan 100-nya ke sisi kanan. X sama dengan 250 dikurang 100. X sama dengan 150. Maka titik akhirnya, titik C itu ditemukan pada titik 150,100. Selanjutnya kita akan membuat titik pojok dengan fungsi objektif f. Fungsi x, y sama dengan x 100 tambah 100x tambah 200y. Untuk titik A berada di 0,0. Maka fungsi xy nya
sama dengan 0 tambah 0, hasilnya juga pasti 0. Yang selanjutnya adalah titik pojok B berada di 250,0. Maka fungsi X, Y sama dengan 100x dikali 250 ditambah 0 sama dengan 225.000. Selanjutnya titik C 100 berada di 150,100. Maka fungsi objektifnya adalah 100x maksudnya dikali 150 ditambah 200 karena di sini ada 200y, 200 dikurangi 100 maksudnya dikali 100 sama dengan 15.000 ditambah 20.000 dan hasilnya adalah 35.000. Selanjutnya ada yang titik terakhir adalah titik D, yaitu berada di 0,250. Fungsi objektifnya adalah 0 tambah 200 dikali 250 sama dengan 50.000. Maka hasil keuntungan maksimumnya adalah Rp50.000. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.